Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Laksana dari kelas A2 akan mempresentasikan pengurangan ketidakpastian. Pada tahun 1975, Charles Berger dan Richard Calabrese mengembangkan teori pengurangan ketidakpastian atau URT untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang bersama-sama terlibat dalam percakapan pertama mereka. Menurut Charles Berger, anggapan yang mendasari teori ini adalah bahwa ketika bertemu orang asing, mereka dihadapkan dengan ketidakpastian. Tak terhitung tentang sikap, nilai-nilai keyakinan, dan tindakan potensial satu sama lain. Individu berusaha untuk mengurangi ketidakpastian mereka dengan mendapatkan informasi tentang satu sama lain. Berger dan Calabrese mengemukakan bahwa sebagai peneliti implisit kita termotivasi baik untuk memprediksi maupun menjelaskan apa yang terjadi pada pertemuan awal. Prediksi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk meramalkan pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari berbagai kemungkinan pilihan yang tersedia bagi diri sendiri atau pasangan relasional. Penjelasan mengacu pada upaya untuk menafsirkan makna tindakan masa lalu dalam suatu hubungan. Kedua konsep prediksi dan penjelasan membentuk dua subproses utama pengurangan ketidakpastian. Versi terbaru teori ini terdapat dua tipe ketidakpastian dari perjumpaan awal, yaitu cognitive uncertainty merujuk pada keyakinan dan sikap yang kita dan orang lain anut. Yang kedua, behavioral uncertainty merujuk pada batasan sampai mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Pendapat Berger mengenai behavioral uncertainty yaitu untuk berinteraksi dengan cara yang relatif lancar, terkoordinasi, dan dapat dipahami, seseorang harus mampu memprediksi bagaimana mitra interaksi akan berperilaku maupun berdasarkan prediksi ini mampu memilih dari pembendaharaannya respon-respon yang akan mengoptimalkan hasil akhir dari sebuah perjumpaan. Berger dan Calabrese berargumen bahwa pengurangan ketidakpastian memiliki proses proaktif maupun retroaktif. Proaktif terjadi ketika seseorang berpikir mengenai pilihan-pilihan komunikasi sebelum benar-benar melakukannya dengan orang lain. Yang kedua, retroaktif terdiri atas usaha-usaha untuk menjelaskan perilaku setelah perjumpaan itu sendiri. Asumsi-asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Teori sering didasarkan pada asumsi yang mencerminkan pandangan dunia ahli teori. Teori ketidakpastian tidak terkecuali. Berikut adalah asumsi-asumsi yang membingkai teori ini dengan sedikit penjelasannya. Asumsi pertama yaitu orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal dan menghasilkan stres kognitif. Di sejumlah keadaan interpersonal orang merasakan ketidakpastian. Tentu saja orang merasa tidak pasti atau gugup bertemu orang lain karena adanya harapan berbeda untuk keadaan interpersonal. Asumsi kedua yaitu ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan meningkatkan prediktibilitas. Asumsi ini mendasari teori pengurangan ketidakpastian, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini sering ditangani melalui pencarian informasi. Mencari informasi biasanya dengan cara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan beberapa prediktibilitas, misalnya seperti sekolahnya di mana, atau ambil jurusan apa, dan lain sebagainya. Asumsi ketiga yaitu komunikasi interpersonal adalah proses pengembangan yang terjadi melalui tahapan dan itu adalah cara utama pengurangan ketidakpastian. Menurut Berger dan Calabrese, secara umum orang memulai interaksi dalam beberapa fase, yaitu fase masuk atau entry phase. Fase masuk dipandu oleh aturan implisit dan eksplisit, serta norma seperti menanggapi ketika seseorang menyapa. Fase kedua yaitu individu masuk ke tahapan fase pribadi atau personal phase. Fase pribadi dapat terjadi selama pertemuan awal, tetapi lebih cenderung dimulai setelah interaksi berulang. Tahap ketiga yaitu fase keluar atau exit phase, mengacu pada tahap di mana individu membuat keputusan tentang apakah mereka ingin melanjutkan berinteraksi dengan pasangan ini pada kedepannya. Asumsi keempat yaitu kuantitas dan sifat informasi yang diceritakan orang berubah dari waktu ke waktu. Asumsi keempat ini menggarisbawahi tentang waktu. Ahli teori pengurangan ketidakpastian percaya bahwa interaksi awal merupakan kunci dalam proses perkembangan. Asumsi kelima yaitu dimungkinkan untuk memprediksi perilaku orang seperti melalui dalil. Asumsi terakhir menunjukkan bahwa perilaku orang dapat diprediksi seperti menggunakan dalil. Ahli teori memiliki beberapa pedoman untuk membantu mereka dalam konstruksi teori. Salah satu pedomannya adalah covering law, di mana mengasumsikan bahwa perilaku manusia diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat digeneralisasikan yang berfungsi sebagai cara hukum. Aksioma
Teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah teori yang aksiomatik. Hal ini berarti bahwa Burger dan Calabrese memulai dengan sekumpulan aksioma. Aksioma-aksioma ini disebut sebagai proposisi oleh peneliti lainnya. Tidak membutuhkan adanya bukti lebih selain pernyataan itu sendiri. Burger dan Calabrese mengambil pemikiran aksioma ini dari penelitian mereka sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa hubungan kasual harus dinyatakan dalam bentuk aksioma. Aksioma adalah jantung dari sebuah teori. Aksioma harus diterima sebagai valid karena merupakan batu penyusun dalam teori. Tiap aksioma menggambarkan hubungan antara ketidakpastian dan konsep lainnya. Aksioma pertama yaitu dengan adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi pada pemula fase awal, ketika jumlah komunikasi verbal antara dua orang asing meningkat, tingkat ketidakpastian untuk tiap partisipan dalam suatu hubungan akan menurun. Jika ketidakpastian menurun, jumlah komunikasi verbal meningkat. Hal ini menyatakan adanya kebalikan atau hubungan negatif antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. Aksioma kedua, ketika ekspresi afiliatif nonverbal meningkat, tingkat ketidakpastian menurun dalam situasi interaksi awal. Aksioma ketiga yaitu tingkat ketidakpastian yang tinggi menyebabkan meningkatnya perilaku pencarian informasi. Ketika tingkat ketidakpastian menurun, perilaku pencarian informasi juga menurun. Aksioma ini menunjukkan hubungan yang positif antara dua konsep tersebut. Aksioma keempat, tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam sebuah hubungan menyebabkan penurunan tingkat keintiman dari isi komunikasi. Aksioma kelima yaitu ketidakpastian yang tingkat tinggi menghasilkan tingkat resiprositas yang tinggi. Tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan tingkat resiprositas yang rendah pula. Hubungan yang positif terjadi di sini. Aksioma keenam, kemiripan di antara orang akan mengurangi ketidakpastian, sementara ketidakmiripan akan meningkatkan ketidakpastian. Aksioma ini menyatakan sebuah hubungan yang negatif. Aksioma keenam, peningkatan tingkat ketidakpastian akan menghasilkan penurunan dalam kesukaan. Penurunan dalam ketidakpastian menghasilkan peningkatan dalam kesukaan. Lagi-lagi hubungan yang negatif diperlihatkan oleh aksioma ini. Berdasarkan penelitian lanjutan Burger dan Good-Jungs menambahkan aksioma ke-8 yang kemudian memunculkan 7 teorema baru. Aksioma ke-8 yaitu ketidakpastian hubungan dengan interaksi dengan jaringan sosial. Semakin banyak orang berinteraksi dengan teman-teman atau anggota keluarga dari pasangan rasional, mereka semakin sedikit ketidakpastian yang mereka alami. Aksioma ke-9, terdapat hubungan kebalikan atau negatif antara ketidakpastian dan kepuasan komunikasi. Perluasan dari teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama, kondisi anteseden. Burger menyarankan kondisi 3 anteseden yang ada ketika mencari pengurangan ketidakpastian. Kondisi pertama terjadi ketika orang lain memiliki potensi untuk memberi imbalan atau hukuman. Kondisi kedua ini terjadi ketika seseorang lain berperilaku bertentangan dengan harapan. Kondisi ketiga dan terakhir ini terjadi ketika seseorang mengharapkan interaksi masa depan dengan orang lain. Lalu ada strategi. Burger menyatakan bahwa orang dalam usaha untuk mengurangi ketidakpastian menggunakan taktik-taktik dari 3 kategori strategi. Yang pertama yaitu pasif, aktif, dan interaktif. Berikut penjelasannya. Strategi pasif adalah di mana seseorang mengambil peranan pengamat yang tidak mengganggu orang lainnya. Misalnya pengamat hanya mengamati seseorang dari kejauhan tanpa berinteraksi secara langsung. Pengamat hanya mengobservasi dalam berbagai situasi sosial. Strategi aktif muncul ketika seseorang pengamat mulai melakukan suatu usaha untuk mencari informasi yang intensif tentang orang yang bersangkutan melalui orang lain. Bertanya kepada teman orang yang bersangkutan tentang informasi yang dibutuhkan. Sedangkan strategi interaktif terjadi ketika pengamat dan orang yang diamati terlibat dalam kontak secara langsung dan interaksi tatap muka. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.